Baik, hari ini kita akan bicara mengenai topik besarnya adalah True Disciple dalam bulan ini. Masih, bulan lalu, bulan ini kita masih bicara True Disciple, bulan April. Dan hari ini saya akan bicara God's Masterpiece atau Maha Karya Allah. Sadarilah bahwa saudara ketika diciptakan oleh Tuhan, awal manusia diciptakan, Adam dan Hawa diciptakan serupa dan segambar dengan Tuhan. Mereka adalah masterpiece-nya Tuhan, mereka mewakili Tuhan. Jadi setelah manusia jatuh dalam dosa, maka gambar Tuhan ya yang namanya kemuliaan Allah hilang. Jadi rusak itu masterpiece. Saudara, itu sebabnya Yesus datang ke dalam dunia untuk menebus manusia dari dosa-dosa, menyelamatkan manusia, bukan hanya menerima hidup yang kekal, tetapi mengembalikan mereka menjadi masterpiece-nya Tuhan. Maha karyanya Tuhan. Yaitu apa? Menjadi serupa dan segambar dengan Tuhan. Karenanya saya berkata, kekristenan itu simple. Kekristenan apa tadi saya bilang? Simple, sederhana. Yaitu apa? Perjalanan menuju keserupaan Kristus. Cuman itu. Tuhan manggil saudara diselamatkan supaya saudara serupa dengan dia. Jadi baik lewat hidup saudara, proses hidup saudara, pelayanan saudara, pekerjaan saudara, bisnis saudara. Sebenarnya Tuhan mau bawa saudara menuju keserupaan Kristus. Itu saja. Menjadi mahakaryanya Tuhan saudara. Nah, karena itu Anda harus percaya dan sadar bahwa Anda ini diciptakan Tuhan luar biasa. Coba bilang, saya luar biasa. Anda maha karyanya Tuhan. Berarti saudara, di mata Tuhan Anda berharga dong kalau begitu. Yes, Anda berharga di mata Tuhan. Manusia boleh bilang, kamu sampah, gak berharga. Tapi Tuhan itu mau memungut saudara, mau mengembalikan saudara, mau membawa saudara dipulihkan. Anda berharga di mata Tuhan. Coba bilang sebelah saudara, kamu berharga di mata Tuhan. Saya berharga, saudara berharga. Amin saudara. Saudara, Anda tahukah saudara bahwa Anda punya kemampuan? Anda punya keterampilan, Anda punya kecerdasan. Siapa yang percaya? Kita adalah orang-orang yang cerdas, mampu, terampil. Coba angkat tangan saudara. Anda mampu, Anda terampil. Walaupun Anda bilang saya nggak bisa apa-apa, itu pikiranmu. Tapi di mata Tuhan Anda terampil. Anda cerdas, amin saudara. Anda punya kemampuan. Musa melihat dirinya tidak bisa apa-apa. Tapi Tuhan bilang, aku yang utus kamu kok. Karena yang penting ada aku adalah aku gitu. Jadi di mata Tuhan, bagi Musa dia merasa minder gitu. Nggak bisa apa-apa di mata Tuhan, siapa bilang gitu. Gideon juga sama saudara, Gideon siapa saya gitu. Tapi ketika dia mulai mengerti, ketika malaikat datang kepada Gideon, berkata engkau pahlawan gagah perkasa. Gideon mulai sadar bahwa dia adalah orang yang luar biasa di mata Tuhan. Ketika dia mulai menyadari keberadaannya, dia bergerak bersama Tuhan, ada urapan Tuhan turun di atas hidup dia. Sehingga ketika dia meniupkan sangkakala, 32.000 tentara datang. Sebelumnya nggak ada tentara itu dari mana nggak tahu. Nggak ada, mereka bersembunyi. Sehingga musuh datang mereka ketakutan. Tapi luar biasa ketika Gideon tahu siapa dia. Sadari saudara, setan berusaha mengacaukan Anda punya gambar diri. Mengacaukan Anda punya kepercayaan mengenai Anda adalah mahakarya Tuhan. Lewat keadaanmu, lewat masalahmu, lewat peristiwa-peristiwa hidup saudara. Sehingga nanti lama-lama Anda nggak percaya, bahwa masa sih saya di mata Tuhan begini, masa sih saya bisa dipakai Tuhan gitu. Setan tujuannya seperti itu. Karena ketika Anda nggak menyadari itu, maka urapan Tuhan tidak bisa mengalir secara efektif dalam hidup saudara. Karena itu Anda mesti mengerti bahwa Anda spesial. Coba bilang saya spesial. Saudara unik, amin saudara. Unik artinya nggak semua orang sama. Bahkan kalau Anda tahu anak kembar saja sidik jarinya tidak sama. Betul nggak saudara? Artinya Anda spesial, unik. Artinya Anda selalu baru beda dengan yang lain. Gak pernah sama, special edition. Coba bilang, saya ini special edition. Oh iya, edisi spesial saudara, haleluya. Betul gak saudara? Elia tiba-tiba muncul di Alkitab berkata, Elia dari Tisbi Gilead. Gak tahu dari mana tiba-tiba muncul. Menjadi orang yang luar biasa, unik dipersiapkan Tuhan. Yohanes Pembaptis juga sama saudara. Oleh karena itu saudara, Yohanes Pembaptis gak ada di kalangan Zakaria punya nama seperti itu. Tapi Tuhan kasih nama seperti itu, unik. Dan dua-duanya dipakai Tuhan. Jadi pagi hari ini, siang hari ini, saudara jangan percaya dengan keadaanmu, situasimu yang hari ini rasanya kayaknya saya nggak mungkin udah dipakai Tuhan. Nggak mungkin udah saya seperti itu. Jangan percaya. Coba bilang sebelah saudara, jangan percaya. Percaya kalau saudara adalah mahakaryanya Allah. Amin. Coba bilang, saya dahsyat.
Nah, saya akan masuk saudara untuk bisa bagaimana saudara dan saya menjadi mahakarya Tuhan dalam konteks discipleship, dalam konteks pemuridan. Saudara, saat saudara percaya, saya percaya kepada Tuhan, maka Anda diselamatkan. Betul? Betul nggak? Waktu Anda percaya sama Tuhan, Anda diselamatkan. Anda diampuni dosanya, dan Anda dibenarkan. Tadinya Anda nggak benar, tapi dibenarkan oleh Tuhan. Pembenaran yang datang dari Tuhan kalau Anda percaya sama Dia. Saat Anda percaya sekali lagi, Anda diselamatkan, Anda ditebus dari dosa, diampuni dosa saudara, dan Anda menjadi orang yang dibenarkan oleh Tuhan. Tapi itu baru tahap awal dibenarkan, baru tahap awal diselamatkan. Tapi untuk menuju kepada mahakaryanya Tuhan, kembali sempurna serupa seperti Kristus, itu membutuhkan sebuah proses. Mari kita lihat slide berikut ini. Perjalanan menuju mahakarya Allah yang sempurna diperlukan sebuah proses pembentukan yang berkelanjutan. Proses yang berkelanjutan, jadi nggak pernah selesai. Anda mungkin pernah dengar, nanti Jumat Agung juga kita dengar, bagaimana Alkitab berkata setelah dia di atas kayu salib, dia mati, dia berkata apa? Sudah selesai. Tugasnya sudah selesai, tapi antara saudara dengan Tuhan belum selesai. Bahkan hidup saya sampai hari ini berjalan sama Tuhan belum selesai. Nggak ada yang bilang sudah selesai, belum selesai. Kalau boleh kita pakai tulisan di belakang kita atau di depan kita tulisannya Tuhan belum selesai sama saya. Betul saudara? Artinya apa? Kita masih terus dalam proses. Karenanya di dalam Matius 4 ayat 19-20, kalau Anda baca firman Tuhan itu, Tuhan bilang apa? Ikutlah aku. Mari ikutlah aku. Kamu akan kujadikan penjala manusia. Maka murid-murid yang mendengar itu segera melepaskan jalannya mengikut dia. Itu firman Tuhan. Coba bilang ikut. Coba bilang mengikut. Nah Bapak Ibu Saudara, tahap pertama memang kita adalah mengikut Tuhan. Percaya Tuhan, mengikut Tuhan. As a follower of Jesus. Menjadi pengikut. Nah cuma konsep kita mengikut tidak tepat saudara. Kenapa tidak tepat? Yang saya lihat hari-hari ini. Banyak orang yang menjadi pengikut Tuhan modelnya kayak ngikutin IG, Instagram atau Twitter. The follower of Twitter and the follower of Instagram. Kalau Anda follow Instagram saya misalnya, maka apa yang Anda lakukan? Anda cuma diem aja lalu tiba-tiba ada posting muncul sebagai notifikasi, betul? Ting, ada posting dari saya. Lalu Anda terima postingan dari saya, Anda baca tulisan saya, kalau itu tulisan, kalau itu foto Anda lihat fotonya, kalau itu video Anda nonton videonya, realnya, betul? Sekali lagi, terima, baca, lihat, nonton, betul? Habis gitu apa kalau udah ikut Instagram? Komen. Ada banyak orang Kristen follow Jesus kayak follow Instagram. Dengar khotbah, dengarin, lihat YouTube khotbah, lalu sudah nonton, sudah lihat, terus apa? Nah iya, pinter saudara. Kita cuma bisa sampai batas kok. Nah, following Jesus tidak seperti itu saudara, seharusnya. Following Jesus itu seperti apa? Seperti Anda kalau lagi naik mobil bersama teman, lagi mau pergi ke suatu tempat, Anda nggak tahu jalannya. Tapi temanmu tahu. Maka apa yang terjadi? Temanmu bilang apa? Ikutin saya ya, betul? Pernah nggak yang begitu coba? Pernah? Pernah, oke. Apa yang terjadi Anda ikutin? Makin jauh Anda ngikutin makin deg-degan nggak? Di tengah itu banyak mobil makin deg-degan nggak? Anda nggak akan bilang, waduh, lama-lama Anda akan bisa ketinggalan. Apa yang Anda lakukan? Anda akan cepat-cepat nyusul mobil supaya Anda persis di belakangnya. Betul atau tidak? Maka mobil yang di depan Anda kalau ke kiri, kasih sen kiri, Anda pasti kasih sen kiri. Kalau dia ke kanan, pasti Anda ke kanan. Itu yang namanya konsep following Jesus sebenarnya. Bukan seperti following as a follower of Instagram atau Twitter. No. Anda harus mengikuti Jesus seperti itu. Head to head, Anda terus harus ikutin terus di belakang dia. Itu namanya following Jesus sebenarnya. Mengikut Yesus seperti itu. Makanya dulu ada lagu, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku. Siapa yang tahu lagu itu? Angkat tangan. Oh berarti Anda di era saya. Bagi yang baru-baru, anak-anak muda, itu lagu baru buat saudara. Haleluya.
Nah Tuhan mau saudara dan saya mengikut Yesus seperti itu. Nah tetapi kemudian Tuhan bilang akan kujadikan kamu penjala manusia. Coba bilang dijadikan. Berarti kalau dijadikan ada suatu proses pembentukan. Proses pembentukan untuk tujuan Tuhan menjadi penjala manusia. Ini yang namanya proses pemuridan sebenarnya. Sehingga Anda mewakili Kristus, membawa DNA Tuhan dalam hidup saudara. Anda bukan cuma following the teaching, bukan cuma mengikuti pengajarannya, tapi Anda mengikuti kehidupannya. Anda menjalani kehidupannya, dan Anda menjadi seorang murid. Halo? Betul atau tidak, saudara? Oh iya, itu sebabnya Anda mesti ngerti itu, saudara, menjadi seorang murid. Nah, dalam Matius 28, kita baca firman Tuhan. Matius 28 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Saya akan bacakan saudara. Ayat 19 dibilang begini, karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Tuhan mau semua bangsa dijadikan, dibentuk jadi apa? Murid. Bukan cuman sebagai jadi orang Kristen doang. Tapi menjadi murid dikatakan. Lalu baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Coba bilang baptis. Kata baptisan di sini bukan semata-mata dalam artian baptisan air. Walaupun kalau Anda mau pakai ayat ini sebagai baptisan air, silakan aja. Tapi sebenarnya ayat ini menunjukkan kalau Anda sudah jadi murid, Anda perlu dibaptiso, artinya ditenggelamkan dalam sifat-sifat Allah Bapa, Allah Anak dan Allah Roh Kudus. Sehingga Anda menerima DNA dari Bapa, dari Anak, dari Roh Kudus waktu Anda jadi murid. Makanya Anda ditenggelamkan untuk berubah menjadi sifat-sifat Allah dalam hidup saudara. Itu namanya pemuridan. Itu yang namanya discipleship. Lalu kita lanjutkan saudara, dikatakan begini, ajarlah mereka, ngapain diajarnya? Supaya banyak tahu? Supaya banyak ngerti? Untuk apa? Melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai pada akhir zaman. Sebagaimana yang diperintahkan. Ajarkan mereka ngapain? Melakukan. Seorang pengikut mendengar, mengerti apa yang diajarkan Tuhan. Tahu apa yang mesti dilakukan. Tapi seorang murid melakukan apa yang dia tahu. Kesulitan hari-hari ini banyak orang Kristen bukan nggak ngerti, nggak tahu firman. Apalagi sekarang di YouTube banyak konten-konten dari pendeta-pendeta yang memberikan konten begitu banyak buat saudara. Maka Anda akan banyak tahu, akan banyak ngerti, tapi belum tentu Anda melakukan. Yang Tuhan mau kalau jadi murid adalah Rasul Paulus pernah menulis begini, apa yang kau lihat daripadaku, apa yang kau dengar daripadaku, lakukanlah itu. Kuncinya di mana? Dilakukan. Anda bisa belajar tentang iman, Anda bisa ngajar tentang iman, tapi belum tentu Anda bertindak dalam iman. Anda bisa ngerti soal doa, ngajar soal doa, belum tentu berdoa. Halo, come on. Betul atau tidak? Oleh karena itu saudara, kalau Anda sebagai seorang murid hari ini, barangkali saya mau ingatkan sama saudara, saya pause sebentar di sini. Barangkali Anda sudah lama Tuhan ngomong di hatimu. Atau baru belakangan ini Tuhan ngomong di hatimu. Lewat Alkitab, lewat dengar khotbah, lewat nasihat, atau waktu Anda berdoa, Tuhan sudah bicara sama saudara. Dan Tuhan mau saudara lakukan sesuatu. Tapi sampai hari ini Anda belum lakukan. Tapi Anda terus ngomongin apa yang Tuhan taruh di hatimu. Apa yang Tuhan janjikan dalam hidupmu. Apa yang Tuhan mau dalam hidupmu. Tapi Anda gak pernah lakukan, ya percuma. Tuhan kalau ngomong sama saudara, kalau Tuhan memberi penjelasan pada saudara, bukan seperti dunia dalam berita. Atau sebuah berita yang Anda cukup dengar, terserah habis gitu mau diapain. Kalau Anda dengar Tuhan bicara di hatimu, dengar Tuhan ngomong lewat khotbah, dengar kalau ada nasihat pada saudara, dan Anda tahu itu yang saudara mesti lakukan. Kerjakan segera. Mau belajar taat enggak? Cuman itu doang kok. Halo? Kadang-kadang begini di dalam ketaatan, saudara. Saya cerita sedikit. Anda punya masalah, Tuhan minta punya ketaatan. Ketaatan itu mungkin belum tentu menyelesaikan masalahmu loh. Oh belum tentu. Cuman Tuhan lagi mau melihat Anda mau taat apa enggak, itu doang kok. Contoh murid-murid ketika Tuhan bilang, pergi kamu ke seberang. Taat enggak mereka? Taat, tapi gelombang ada enggak? Ada, angin ada nggak? Ada. Jangan saudara kait-kaitkan dengan persoalan saudara. Tuhan cuma mau lihat, you taat apa enggak?
Karena ketaatan adalah bukti Anda seorang murid. Bisa katakan amin? Jadi hari ini saya tidak tahu Anda ditaruh apa di hatimu. Untuk berbuat sesuatu untuk kerajaan Tuhan, untuk berbuat sesuatu buat rumah Tuhan, untuk melakukan sesuatu dalam pelayanan, dalam kehidupan saudara. Lakukan kalau Tuhan sudah taruh. Jangan tunda lagi sampai Anda sendiri lupa. Katakan amin. Jadi saudara, Anda perlu untuk bisa menjadi seorang yang mau dimuridkan dan memuridkan. Nah tadi bilang muridkan segala bangsa. Ini saya perlu sampaikan saudara. Kalau memuridkan segala bangsa, berarti segala macam orang dong ya. Hah? Segala suku, segala macam orang dong. Berarti yang rusak, perlu nggak? Perlu dimuridkan. Jadi Anda jangan alergi kalau nanti ada kedatangan orang di gereja pakai anting. Asal yang penting Anda jangan ikut-ikutan aja. Terus apa tuh? Body piercing ya. Saya nggak tahu kenapa orang mau body piercing. Di lidah, di bibir, di lidah. Terus tatoan. Nggak usah bingung. Tuhan suruh muridkan mereka. Kenapa mereka lakukan itu? Karena mereka belum tahu. Betul nggak? Anda sekarang bisa begini karena Anda sudah ngerti. Tapi kalau Anda belum tahu kan modelnya mereka juga. Dan mereka perlu dimuridkan. Coba yang ngerti lambaikan tangan. Saudara kalau ada orang kayak begitu jangan dilihatin terus. Ini orang aneh nih. Ini. Itu lama-lama dia juga malas datang ke gereja, ngerti nggak saudara? Justru dia datang ke gereja dia perlu pertolongan. Katakan amin. Mari kita melihat saudara berikutnya. Dalam slide saya. Proses pembentukan yang berkelanjutan. Tadi kan saya bilang untuk menuju mahakarya perlu proses berkelanjutan. Nah proses pembentukan yang berkelanjutan untuk menjadi serupa Kristus atau menjadi God's masterpiece, mahakaryanya Allah, adalah melalui apa? Proses pemuridan. Jadi proses pemuridan adalah sebuah proses yang membawa saudara setelah keselamatan menuju kepada mahakarya Tuhan serupa Kristus. Jadi berbahagialah kalau Anda dimuridkan kalau begitu. Yes, mari kita lihat dalam 2 Timotius pasalnya yang kedua, 2 Timotius 2 ayat yang ke-20 dan sampai dengan ayat yang ke-21. 2 Timotius 2 ayat 20-21 firman Tuhan bilang begini. Dalam rumah yang besar bukan hanya terdapat perabot dari emas dan perak, melainkan juga kayu dan tanah. Yang pertama dipakai untuk maksud yang mulia dan yang terakhir untuk maksud yang kurang mulia. Saya tidak tahu Anda kalau pakai Alkitab saudara yang ada di elektronik sama nggak sama ini? Kalau sama puji Tuhan berarti masih sama. Kalau enggak ini berarti edisinya lebih baru. Jika seorang menyucikan dirinya dari hal-hal yang jahat, ia akan menjadi perabot rumah yang dengan maksud mulia. Ia dikuduskan berguna bagi tuannya dan disediakan untuk setiap pekerjaan yang baik. Coba bilang perabot yang mulia. Coba bilang perabot yang tidak mulia. Saudara ada perabot yang mulia, ada perabot yang tidak mulia. Nah lewat proses pemuridan Anda akan dibawa, Anda diajarkan untuk menjadi perabot yang mulia. Sehingga Anda tahu bagian-bagian mana yang perlu dikerat, bagian-bagian mana yang perlu dipangkas. Pemuridan adalah sebuah proses yang sangat penting buat orang Kristen. Ketika orang Kristen tidak melakukan ini dan tidak masuk dalam proses pemuridan ini, maka kita hanya akan tetap menjadi orang Kristen yang tidak menjadi serupa Kristus nantinya. Siap dimuridkan, saudara? Coba lihat slide saya ini dan saya minta Anda baca pelan-pelan dan renungkan baik-baik. Are you ready? Alright, saya baca. Tidak pernah ada proses pembentukan menjadi lebih baik misalnya, yang bisa berhasil dengan hanya dilakukan sendirian. Renungkan baik-baik ngomongan saya. Tidak pernah ada proses pembentukan yang bisa berhasil dengan hanya dilakukan sendirian. Seorang anak dari kecil dia bertumbuh dan dia coba untuk membentuk dirinya sendirian, saya jamin gak akan berhasil. Dia bisa aja punya keterampilan dia jadi kaya, tapi hidupnya jadi gak beres. Halo?
Seorang anak yang lahir di rumah, dia harus ada orang tua yang membentuk dia menjadi seorang yang dewasa, tapi dewasa dan matang dan baik. Betul apa enggak? Artinya Anda enggak mungkin jadi orang Kristen Lone Ranger. Tahu Lone Ranger? Sorangan wae. Anda enggak akan pernah bisa terbentuk kalau enggak ada orang yang membentuk saudara. Mau orang tua kah? Mau saudara seiman kah? Mau Anda punya pemimpin kah? Itu membentuk saudara. Makanya Anda nggak bisa sendirian. Why? Karena Alkitab berkata tidak baik manusia itu seorang diri. Nah, oleh karena itu saudara, saya boleh katakan begini. Dibutuhkan orang lain. Coba bilang dibutuhkan kamu. Coba bilang sebelah saudara, saya butuh kamu. Kita butuh orang lain saudara. Kita butuh orang lain untuk apa? Yang bisa ngajarin kita, yang bisa jelasin sesuatu pada kita, yang bisa nolong kita. Benar apa enggak saudara? Yang bahkan bisa mendoakan kita, yang bahkan melatih kita, koreksi kita, menegur kita, mendisiplin kita. Waktu terakhir 2 minggu lalu Pak Ping berkata bahwa Billy Graham mengatakan esensi dari pemuritan adalah menegur, teguran. Betul? Nah banyak orang Kristen gak mau ditegur. Banyak anak gak mau ditegur. Banyak orang gak mau ditegur. Maksudnya bukan tegur sapa lo ya. Tapi dikoreksi gak mau saudara. Bukankah ada ayat yang bilang begini. Besi menajamkan. Dan orang menajamkan sesamanya. Jadi Anda butuh orang lain untuk saling menajamkan. Dalam 2 Timotius 2 ayat kedua ada firman Tuhan yang bilang apa? Ajarkanlah, percayakanlah apa yang kau terima di depan banyak orang kepada orang lain yang cakap mengajar. Kalau terjemahan edisi yang kedua, yang pintar untuk mengajar. Kalau terjemahan yang lama yang cakap dalam bahasa edisi Alkitab saya yang ini adalah yang pintar untuk bisa mengajar. Yang pandai untuk bisa mengajar. Artinya bisa ngajarin orang lain lagi. Halo? Jadi artinya apa? Ini adalah butuh orang-orang untuk Anda bisa bagi ke orang lain. Jadi saya perlu dimuridkan, saya bisa memuridkan. Saya bersyukur saya bisa ada sampai hari ini karena ada orang-orang yang memuridkan saya sebelumnya. Nggak ada yang namanya jadi seperti ini, tapi ada orang yang memuridkan sebelumnya. Halo, come on. Khususnya di era awal-awal pembentukan kekristenan saya. Itu ada orang yang membentuk saya. Saya bersyukur untuk itu. Tapi sekarang gereja begitu banyak, masa jemaat ribuan, sehingga orang datang dan pergi, pulang dan pergi, gak ada yang muridkan. Makanya saya hanya katakan begini saudara, sulit, dengar ngomongan saya, sulit. Anda siap? Dengar ya, sulit. Memuridkan orang yang ibadahnya online. Sulit. Sulit memuridkan orang yang ibadahnya cuma online. Saudara, saya nggak bilang online-nya jelek ya. Karena kalau Anda lagi sakit kan Anda perlu online juga toh. Betul nggak? Kalau Anda di luar kota Anda nggak bisa ibadah, mau nggak mau kan online. Betul nggak? Tapi sulit kalau Anda jadikan kebiasaan terus-menerus menjadi nyaman ibadah hanya online. Susah untuk dimuridkan. Kenapa? Nggak ada orang yang membentuk saudara. Nggak ada yang tahu Anda seperti apa. Nonton apa enggak juga nggak ketahuan dong. Oh ada orang yang nonton online ya. Kasihkan ngopi, ngobrol, ngopi, teks. Terus udah selesai khotbahnya gitu. Dia sendiri, berarti dia nggak pernah dengar tuh khotbah. Udah selesai ya khotbahnya gitu saudara. Barangkali Anda ketawa Anda punya pengalaman ya. Gitu saudara. Udah selesai khotbahnya gitu. Lah artinya apa selama ini nggak dengerin khotbah? Tiap minggu kayak gitu mau gimana mau dibentuk. Betul atau enggak? Gini, tadi pagi saya nggak sempat ngomong, tapi ini dapat inspirasi di ibadah doa. Anda bisa dibentuk dengan orang yang levelnya sama. Kalau Anda dibentuk, Anda hanya ada di level yang sama. Kalau Anda mau naik level, Anda butuh orang yang lebih tinggi yang membentuk saudara. Iya atau tidak? Kalau Anda terus bergaul dengan orang yang level sama, Anda akan stuck di situ.
Karena Anda nggak pernah naik level. Mau naik level Anda butuh orang lain yang ada di atas saudara yang membentuk saudara. Come on. Sekarang saya akan kasih saudara nonton video klip 1-2 menit. Kalau tadi pagi ada penjunan, ada gambaran video klip mengenai lipat-lipat kertas. Ya. Sekarang kita lihat, ayo. Es gibt noch was. Schöne Doppelpassel. Man sieht ja nichts seit Stunden. Johnny, Ich will selber Wer ist es? Was ist das unten? Ich will selber was es ist. Es passiert nichts. Monsieur Gräfe. Er drückt nicht, weil es um ihn geht. Ah ja, ich muss doch sollte mal sie drücken, oder? Oke, kita lihat slide video berikutnya. Lihat, jangan suka komen, masuk juri komen. Belum tahu gambarnya apa udah komentar. Karena ini banyak follower Twitter soalnya. Follower Instagram yang cuma bisanya komen. You don't know the final result. Tuhan tahu bagaimana saudara dibentuk. Anda juga jangan komen kalau lagi dibentuk Tuhan, kenapa begini? Tuhan bilang belum, tunggu gua balik. Baru jadi indah, lu lihatnya terbalik sih. Halo? Lihat gambar terbalik, saya pernah saudara, ada sebuah kisah, cuma saya cari nggak dapat ceritanya itu di mana. Suatu hari di dalam acara yang karena itu joke saudara, suatu hari dalam acara galeri lukisan, ada seorang pelukis. Ya pelukisnya nggak ada di situ, tapi semua penonton bilang ini lukisan apa nih nggak ngerti. Terus yang lain coba jelasin, ini maksudnya gini, gini. Ternyata si pelukis tiba-tiba ada di belakang. Pelukisnya bilang, oh salah ini terbalik. Udah kasih komen malu-maluin ternyata terbalik saudara. Coba bilang sebelah saudara, jangan banyak komen. Komen sini, belum lihat gambarnya.
Saudara, orang yang menjadi pemahat tadi dari kayu, dia cuma lihat sebongkah kayu. Saudara tahukah saudara seorang pemahat terkenal, dia kalau melihat itu, dia langsung lihat apa yang ada di dalam. Tuhan lihat saudara ini Anda seperti bongkahan kayu. Halo? Yang tertutup dengan segala lumpur, segala kekotoran ada. Dan orang gak bisa lihat saudara bentuknya apa. Tapi God know his masterpiece. Nah Anda harus izinkan ada bagian-bagian yang dibuang. Kalau gak dibuang gak jadi. Satu orang doang yang ngerti dari khotbah saya. Coba saya mau beritahu saudara. Dengan baik-baik ada bagian yang harus dibuang. Supaya kelihatan bentuknya. Luar biasa. Dari kayu itu baru Anda bisa lihat. Betul gak saudara? Beruang itu. Itu dengan detailnya dibuat. Hari ini Tuhan membentuk saudara detail. Tuhan mau saudara menjadi his God, his masterpiece. Anda jangan berpikir saya mau seperti ini. Itu pikiranmu. Karena Anda tidak bisa membentuk dirimu sendiri. Karena Allah yang ciptakan saudara. Kecuali Anda jadi seperti apa yang Anda jadi sendiri. Pung, tiba-tiba jadi begitu. Nggak ada. Karena itu Anda membutuhkan Tuhan untuk mangkas saudara. Untuk kalau tadi pagi tuh yang tekuk-tekuk lipat itu Anda perlu ditekuk-tekuk. Tapi waktu ditekuk kita nggak suka. Halo? Betul nggak? Coba bilang sama saudara, kamu perlu ditekuk. Kadang-kadang kita perlu ditekuk, perlu dibuang, perlu di bagian-bagian yang gak perlu dibuang, saudara. Yohanes 15, oh haleluya. Sampai di sini saudara ngikutin saya? Nangkap saudara ya? Yohanes pasal 15, mari kita lihat saudara ayatnya yang kedua. Yohanes pasal 15 ayat yang kedua firman Tuhan bilang begini. Setiap carang padaku yang tidak berbuah dipotongnya. Saya pernah bikin perenungan ini bukan dipotong sebenarnya diangkat saudara supaya bisa berbuah lebih banyak. Dan setiap orang yang sudah berbuah diapain? Dibersihkannya supaya ia lebih banyak berbuah. Jadi orang carang pohon ara yang sudah berbuah itu perlu dibersihkan. Di trimming supaya bisa lebih banyak berbuah. Nah kata dibersihkan dalam bahasa aslinya adalah katairo. Kata katairo adalah memangkas. Jadi ada bagian-bagian yang bisa membuat pohon ini tidak lagi bisa berbuah atau mandek. Karena ada bagian yang mesti dibuang sebenarnya. Halo? Saya nggak tahu, ini saya tiba-tiba aja diingatin. Ini dari mungkin apa ini cuma cerita atau apa ya. Karena saya nggak ngerti pertanian. Kata orang. Kalau mau dapat hasil buah durian yang bagus. Katanya. Itu perlu dilukai duriannya. Perlu diikat, ditarik sama kawat begitu. Sampai dilukai dan hasilnya jadi bagus. Saya nggak tahu. Ya barangkali kita juga kalau mau bagus perlu dilukai saudara. I don't know. Saya tidak tahu. Ibrani 12 ayatnya yang kelima, mari kita lihat. Oh haleluya. Saudara nangkap sejauh ini? Bisa ikutin saya? Ibrani 12 ayat yang kelima, kamu sudah lupa akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Apa katanya? Hai anakku, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Jadi kalau Tuhan didik saudara, jangan anggap enteng katanya. Jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya. Kata-katanya sangat keras ya. Menghajar orang yang dikasihinya dan mencambuk orang yang diakuinya sebagai anak. Terjemahan edisi yang baru mencambuk, yang lama adalah menyesah. Sebenarnya mirip, tapi kalau cambuk itu lebih gampang untuk ngerti. Kalau bilang sesah, apa ya maksudnya sesah ya? Cambuk jadi jelas. Saudara bayangin gak sih, kalau menjadi seorang anak mesti dihajar, mesti dicambuk. Waduh, gak salah katanya Tuhan baik, kok begitu modelnya. Saya juga waktu baca ini, waduh. Lah saudara, saya coba lihat bahasa aslinya. Kata menghajar adalah paideo. Kata paideo artinya membentuk karakter saudara dan saya, dengan cara menegur, mengoreksi, memberi peringatan, dan mendisiplin. Tujuannya supaya karakternya dibentuk, makanya ditegur, dikoreksi, didisiplin. Makanya kenapa proses pemuritan tuh gitu, nggak enak memang dikasih tahu. Apalagi kalau orangnya sok tak, kan ada 4 jenis orang. Yang pertama orang yang tahu kalau dia tahu, itu orang pintar. Karena dia tahu kalau dia tahu. Coba ngomong pesawat sama Pak Habibie waktu masih hidup. Saudara Anda tahu, dia tahu kalau dia.
Tapi ada orang yang kedua, dia tahu kalau dia tidak tahu. Orang ini rendah hati. Karena dia nggak tahu, makanya dia bilang, sorry, saya tidak tahu. Maka dia tahu kalau dia tidak. Tapi yang ketiga, dia tidak tahu kalau dia tahu. Dia tidak tahu kalau dia tahu. Ternyata dia punya potensi, dia nggak tahu kalau dia tahu. Sampai ketemu coach, kamu bisa nyanyi loh, suaramu bagus loh. Masa sih dilatih keluar suaranya menang Indonesian Idol. Nah dia tidak tahu kalau dia. Jadi yang pertama dia tahu kalau dia. Yang kedua dia tahu dia tidak. Yang ketiga dia tidak tahu kalau dia. Yang keempat dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Nah ini orang sok. Ini yang susah dikasih tahu. Karena dia tahu kalau dia tidak tahu kalau dia tidak. Coba bilang saudara-saudara, kamu yang mana? Hahaha, dia tidak tahu kalau dia tidak tahu. Nah kata menyesah, saya masih pakai bahasa edisi yang lama. Edisi yang baru cambuk adalah bahasa aslinya mastigo. Kata mastigo artinya memberi hukuman sebagai konsekuensi. Bukan cuma menghukum, tapi ada konsekuensi kamu lakukan, ada hukumannya. Ketika Adam dan Hawa memberontak sama Tuhan, ada konsekuensinya. Halo, Anda ngerti saudara? Nah tujuannya adalah membuang yang salah, membuang yang gak benar dikeluarkan, dikerat supaya kamu jadi benar. Itu yang tadi ketika pemahat membuang bagian-bagian yang gak perlu. Ada bagian-bagian hidup saudara yang dan saya yang perlu dikerat. Yang perlu dipangkas. Halo, katakan amin. Makanya pemuridan adalah membuat saudara bisa kenal Tuhan, tahu pola Tuhan, tahu tujuan Tuhan, bagaimana menjadi seorang Kristen yang menjadi serupa dengan Tuhan, begitu seterusnya. Berbahagialah Anda kalau Anda berkata, muridkan saya. Tapi ada orang yang gak mau dimuridkan. Halo, paham gak nih saudara? Dimuridkan tujuannya supaya saudara ngikutin pola Tuhan dan berjalan di dalam rencana Tuhan, itu aja. Ujungnya menjadi serupa Kristus. Nggak ada lebih, nggak ada yang lain. Anda bisa tetap bekerja, Anda bisa tetap bisnis, Anda bisa tetap berinteraksi dalam hidup sehari-hari. Tapi dalam proses itu Anda dibentuk. Betul nggak saudara? Tadi pagi saya katakan bahwa kalau Anda tahu, pernah lihat kan orang bikin gelas dari apa? Dari gelas-gelas gitu yang dibakar tuh. Yang dibakar terus dibentuk, pernah lihat gak? Saya juga amazing sama orang itu ya. Bisa loh, nggak pecah itu. Jadi botol, jadi apa, itu tinggal ditarik. Gitu, pernah lihat gitu ya. Tapi perlu api. Nah kadang-kadang saudara juga perlu dikomporin. Kayaknya Anda nggak ngerti apa yang saya maksud. Kadang-kadang Anda perlu dibakar dulu. Dikomporin. Sampai nggak gitu loh. Ngerti nggak? Itu supaya saudara dibentuk. Anda paham nggak nih saudara? Anda perlu ada orang-orang yang ngomporin saudara. Coba bilang sebelah saudara, kayaknya kamu perlu dipanasin gitu. Dia, saudara tujuannya adalah apa? Supaya saudara dibentuk. Come on. Galatia 2. Oh haleluya. Sejauh ini oke? Coba yang oke lambaikan tangan. Galatia 2 ayat 19 dan ayat yang ke-20. Galatia 2, 19-20. Firman Tuhan bilang begini. Sebab aku telah mati. Mati dari apa? Hukum Taurat untuk hukum Taurat. Jadi dia sudah mati, dia sudah tinggalkan hukum Taurat itu katanya. Supaya aku hidup untuk Allah. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun dia bilang, aku hidup. Tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup yang sekarang aku hidupi secara jasmani adalah hidup oleh iman dalam anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Jadi Paulus berkata begini, hidup yang aku jalani sekarang bukannya aku lagi. No, saya hidup, tapi aku hidup ini bukan untuk aku lagi. Tapi aku hidup untuk Tuhan. Pemuritan akan seperti itu. Karena Anda tidak hidup untuk dirimu sendiri. Anda hidup bagi yang menciptakan. Betul apa enggak? Orang menciptakan kursi bukan supaya kursi ini dudukin kursi lain. Oke. Ngerti gak sih? Orang bikin kursi supaya kursinya dudukin kursi lain gitu. Atau supaya jadi interior gitu. No, supaya yang bikin bisa duduk. Apa artinya? Kursi dibuat untuk kesukaan yang buat dong.
Saudara diciptakan, saudara dipanggil, saudara diselamatkan untuk kesukaan Allah. Nothing more and nothing less. Pada akhirnya kita harus mempertanggungjawabkan hidup kita di hadapan Tuhan, bukan? Setuju enggak? Makanya saya mau ajak saudara hari ini. Bagian terakhir khotbah saya. Apa sih lewat proses pemuritan yang diharapkan dalam diri orang Kristen, jadinya seperti apa? Prosesnya yang apa yang perlu kita lewati? Sudah dibahas kemarin memang dari Pak Pastor Wiryo, tapi hari ini mungkin dengan saya punya sudut pandang yang lain. Saya mau sampaikan sama saudara. Are you ready? Anda siap gak? Makanya kenapa kadang-kadang saya ngomong di sini khotbah agak tajam, keras, bukan untuk apa-apa. Bukan menjadi orang yang, waduh kayaknya ini pendeta ngomongnya keras. Bukan, supaya saudara tahu gitu loh. Ada hal-hal yang perlu dibuang dalam hidup ini. Ada hal-hal yang perlu dibangun yang baru dalam hidup ini. Coba kalau Anda lihat tadi, kayu itu yang dibuat jadi beruang itu perlu dicat. Tadinya kan begitu, plain, jelek. Harus ada dicat. So God akan panggil saudara menjadi indah, dibentuk oleh Tuhan. Coba kalau lihat cuman kayu begitu kan gak enak dilihatnya. Tapi kalau kayak gitu Anda mau foto itu di situ. Coba deh lihat orang yang suka selfie, dia selfie di situ. Kalau perlu dia naikin itu. Dia ambil selfie gitu kan ya begitu. Betul gak saudara? No, saudara yang pertama saudara, apa yang perlu dikoreksi, apa yang perlu dibuang, apa yang perlu dipangkas dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Lewat proses pemuritan. Are you ready? Anda siap? Nomor 1. Dari kepentingan sendiri, egois menjadi kepentingan orang lain. Peduli. Sepanjang kita selalu lihat myself, I, me, myself, diri saya sendiri, Anda gak akan pernah bisa melihat orang lain. Itu sebabnya Anda mesti shifting, bergeser dalam fokus, dalam prioritas, dalam kepentingan. Anda harus shifting. Kalau enggak bisa. Saudara, barangkali Anda berkata begini, Pastor, bagaimana saya memperhatikan kebutuhan orang? Wong saya juga banyak kebutuhannya. Bagaimana saya bisa menolong masalah orang? Wong saya banyak masalahnya. Ayo, benar gak suka begitu? Saya mau tunggu masalah saya selesai, baru saya bisa bantu masalah orang lain. Come on, masalah saudara gak pernah selesai. Ada lagi, betul gak? Oh, saya bagaimana bisa memberkati orang? Saya juga punya kebutuhan. Oh, kebutuhanmu gak akan pernah selesai kok. Kalau Anda punya motor, sudah dapat motor, pasti mau mobil. Udah dapat mobil, pasti mau punya rumah. Udah punya rumah, pasti mau jalan-jalan. Betul gak? Halo. Gak pernah ada habisnya kebutuhan saudara. Jadi kalau nungguin kebutuhanmu dipenuhi, Anda gak pernah bisa menolong orang lain. Kalau Anda punya masalah udah selesai, baru mau nolong orang, gak pernah selesai. Maka saya sering melihat Tuhan begini. Di saat Anda punya masalah, justru Tuhan mau pakai saudara untuk menolong orang yang punya masalah. Kenapa? Kenapa? Dengar. Karena ketika Anda lagi ada masalah, menolong orang punya masalah, doamu, perhatianmu punya belas kasihan. Karena Anda pun sedang ada masalah. Jadi Anda waktu doain orang ini bukan cuma doa. Tapi Anda tahu saya juga punya masalah. Bayangkan kalau saya juga seperti dia, saya juga perlu berdoa supaya dia bisa selesai masalahnya. Dan waktu Anda berdoa dengan belas kasihan. Makanya seringkali Tuhan memberikan Anda satu pengalaman untuk saudara bisa doain orang lain. Kamu. Justru di saat Anda punya kebutuhan, Anda bisa menolong orang lain. Justru Anda belajar, dia juga butuh kebutuhan. Maka itu Bapak Ibu Saudara, ketika Anda fokus pada diri sendiri, Anda nggak perhatikan jiwa-jiwa di sekitar saudara. Khotbah saya terakhir, saya katakan bahwa rumahku harus penuh. Honor your God, rumahku harus penuh. Nah, bicara soal rumah harus penuh berarti Anda harus mulai melihat orang yang terluka, orang yang terhilang. Betul nggak saudara? Ada banyak orang-orang yang hari-hari terhilang. Gak lagi ke gereja, terluka hidupnya, kecewa. Itulah orang-orang yang perlu Anda jangkau. Anda perlu bawa mereka untuk kenal Tuhan. Halo, betul nggak saudara? Mereka-mereka yang saudara yang dikasih Tuhan yang hidupnya kacau. Bahkan gak sedikit loh. Sekarang yang dulunya Kristen sekarang gak percaya Tuhan. Nah, Anda butuh orang ini perlu belas kasih.
Saya kasih tahu saudara, lebih susah membuktikan Tuhan tidak ada daripada Tuhan ada. Seriously. Itu sebabnya, tapi mereka sudah pahit hidupnya. Pahit sama gereja, pahit sama pendeta, pahit sama orang-orang Kristen, pahit sama hidup ini. Nggak mau lagi ke gereja. Saya nggak tahu, saya pernah ceritakan dari sini. Ketika saya masih di bank, waktu itu saya sebagai general manager merangkap kepala cabang. Anak buah saya datang filenya. Dia bilang, Pak, ini minta perpanjangan fasilitas kredit. Nasabah di depan nunggu. Kalau ini berpanjang dia bisa proses. Oke. Waktu saya baca, Roh Kudus taruh di hati saya. Tutup, ngomong sama orang ini. Kok bisa? Pagi-pagi itu jam 9. Sedangkan nasabah nunggu di depan. Terus gimana? Saya tutup. Dia juga liatin saya, kenapa ditutup nih si Bapak. Saya mulai ajak ngomong. Ketika saya ajak ngomong, tiba-tiba saya melihat air mata dia keluar. Dia nangis. Makin saya ngomong, makin nangis. Saya kasih tisu, dia sesenggukan. Lalu saya bilang sama dia, mau gak saya doain? Bapak doain saya? Iya, kenapa emang? Dia juga gak sangka, saya mau doain dia. Saya tumpang tangan, saya doain, makin kesenggukan. Setelah selesai, udah tenang, saya tanya, kenapa kamu nangis? Dia bilang gini, Bapak ngomong tajam ke hati saya. Padahal saya gak tajam tuh. Orang saya gak khotbah, tapi dia berasanya tajam. Tajam ternyata, kenapa? Saya cuma kasih nasihat, tapi buat dia tajam. Kenapa? Karena dia sudah lama meninggalkan Tuhan ternyata. Dia bilang, saya ini Kristen Pak, dulu saya aktif di gereja. Oh, baru saya tahu kalau dia Kristen dan aktif di gereja. Jadi sekarang kamu ngapain? Saya udah gak ke gereja. Kayak kecewa. Tapi Bapak ngomong, saya harus balik. Saya bilang, bersyukur kamu. Dengar Tuhan bicara sama kamu. Pagi-pagi begini. Iya Pak, terima kasih. Oke, saya baru lihat filenya. Ada orang-orang yang seperti itu di hari-hari terakhir ini. Apalagi selama pandemi. Mungkin temanmu, mungkin familimu, you don't know. Betul? Belajar untuk bisa murah hati. Anda gak mungkin bisa murah hati kalau Anda memperhatikan dirimu sendiri, betul gak? Come on. Murah hati bukan bicara soal duit melulu. Tapi bagaimana Anda meluangkan waktu, Anda mendoakan orang, itu juga Anda memperhatikan orang, itu juga merupakan suatu kemurahan hati. Ayo kita baca satu ayat. Yang tadi pagi juga saya bilang, ayat ini kayaknya nggak pernah dibahas di sini. Atau tahu tapi nggak pernah disampaikan ayatnya. Ibrani 13 ayat 1. Peliharalah kasih persaudaraan. Jangan kamu lalai memberi tumpangan kepada orang. Sebab dengan berbuat demikian, beberapa orang tanpa dia tahu, tanpa diketahuinya telah apa? Menjamu malaikat-malaikat. Oh haleluya. Saya waktu baca ayat ini, saya sudah tahu sih, cuman saya penasaran dengan kata tumpangan itu. Saya lihat bahasa aslinya. Bahasa aslinya Anda tahu kalau bahasa Yunaninya adalah philoxenia. Philoxenia. Gak usah tahu itunya lah, yang penting artinya. Artinya adalah hospitable atau hospitality. Murah hati, kemurahan hati. Berbahagialah Anda yang terlibat dalam ministry hospitality. Ketika Anda menjamu seseorang, ketika Anda menemani seseorang dengan waktumu. Apalagi kalau dia seorang hamba Tuhan, Anda sedang menjamu malaikat. And you don't know this. Saya beritahu saudara, berbahagialah Anda. Itu artinya apa? Anda tidak hanya melihat dirimu sendiri. Saat you do something for others, God bless you. Tahukah saudara, Abraham gak punya anak, saya sudah sering kali khotbah di sini bukan? Ketika dia melihat malaikat, dia jamu. Dan apa yang terjadi? Tuhan kasih tahu kepada Abraham, istrimu tahun depan lah mempunyai anak.
Berani nggak saudara dan saya berkorban untuk sesuatu? Bahkan Anda bekerja keras untuk orang lain. Anda bilang, gua yang capek, dia yang nikmati. Saudara tidak pernah tahukah bahwa ketika Anda bermurah hati untuk orang itu, Anda sedang menjamu malaikat? You don't know. Siapa yang kepingin menjamu malaikat? Coba angkat tangan. Come on, Anda malaikat, Anda tidak lihat. Tapi ini adalah janji Tuhan buat saudara. Yang kedua, yang perlu Anda perhatikan. Anda harus keluar dari rencana sendiri masuk kepada rencana Allah. Yesus di Taman Getsemani berkata, kalau boleh cawan ini berlalu daripadaku. Tapi bukan kehendakku, tapi kehendakmu yang jadi. Yesus saja memperlihatkan betapa dia tidak mau melakukan kehendaknya sendiri. Tapi kehendak Bapa. Tapi berapa banyak kita begitu antusias, gairah dengan rencana kita. Saya katakan sama saudara begini, ketika Anda push dengan rencanamu sendiri, Anda pursue, Anda kejar rencanamu sendiri, kemungkinan besar Anda kehilangan rencana Tuhan. Sangat besar. Saya ulangi ya. Kalau Anda kejar semua apa yang menjadi impian, obsesi, Anda punya ambisi, Anda kejar. Saya nggak bilang bahwa Anda nggak boleh punya tujuan ya. Anda nggak boleh punya keinginan, bukan itu maksud saya. Tapi kalau itu terus yang Anda fokus, Anda bisa kemungkinan kehilangan rencana Tuhan dalam hidup. Yang ada terakhir adalah penyesalan. Anda bisa melakukan kehendakmu sendiri. Anda bisa melakukan kehendak orang lain. Atau Anda melakukan kehendak Allah. Yang mana Anda pilih? Anda bisa memiliki segala sesuatu kata Tuhan. Tapi kamu bodoh kalau hari ini nyawamu dicabut mau apa? Buat apa ini? Itu yang saya katakan berkali-kali. Kita umur panjang terus gak berguna buat apa? Kita kaya terus kita gak berguna terus buat apa? Kita sukses terus kita gak berguna terus buat apa? Betul apa enggak saudara? Kita hidup bukan untuk diri sendiri. Kita hidup untuk yang lain. Dan yang lain hidup juga untuk kita. Makanya kita saling Tidak ada orang nari untuk dirinya, melukis untuk dirinya, stand up komedi untuk dirinya. Nggak ada. Pernah dengar stand up komedi sendirian di kamarnya ketawa sendiri gitu? Everything you do for somebody else. Buat orang lain. Betul nggak saudara? Halo? Sampai sini Anda paham? Kalau Anda punya seorang pembantu bekerja untuk siapa? Untuk majikannya kok. Yang ketiga, saya masuk poin ketiga. Saya rasa saya masih bisa ada waktu yang ketiga ya. Sedikit saya ambil waktu Anda, oke? Karena menurut saya ini yang ketiga juga penting banget. Dari orang yang keras kepala, tahu keras kepala enggak? Hah? Seau, Auban namanya. Tahu Auban? Bahasa Jermannya Auban. Jerman tuh ada Autobahn, ada Auban. Nggak tahu. Di Jerman tuh ada Autobahn, tapi ada juga Auban. Keras kepala, kepala batu. Tahu kepala batu enggak? Ini orang batu, pernah gitu kan? Batu juga nih orang, betul ya? Lewat proses pemuridan, Anda menjadi orang yang mudah diajar. Kemarin saya bicara di Star G. You can learn, but you may not be teachable. Di anak-anak muda saya bilang kamu bisa belajar dengan Google, Anda bisa belajar. Tapi belum tentu Anda menjadi orang yang mudah diajar. Makin orang banyak informasi, banyak orang mengerti. Tapi menjadi orang yang tidak mudah diajar, makin sombong orang itu. Saya ulangi. Makin Anda banyak belajar, makin banyak Anda ngerti. Tapi Anda tidak bisa diajar, Anda pasti makin sombong. Karena Anda merasa Anda sudah banyak tahu. Padahal Anda tidak tahu kalau Anda tidak tahu. Pasti sombong. Itu makin keras kepala, makin susah dikasih tahu. Kalau bahasa Inggrisnya stubborn.
Pernah ketemu orang stubborn nggak? Orang keras kepala. Definisi di dalam kamus bahasa Indonesia, kamus besar bahasa Indonesia. Keras kepala itu adalah orang yang susah dinasehatin. Dan biasanya keras kepala konteksnya negatif. Kalau yang positif namanya teguh, bukan keras kepala. Kalau yang positif namanya komit. Kalau yang negatif namanya keras kepala, stubborn. Siapa yang mau menikah dengan pasangan yang keras kepala? Angkat tangan. Ada? Gak ada. Siapa yang mau menikah dengan pasangan yang mudah diajar? Angkat tangan. Atau Anda yang gak angkat tangan yang sudah menikah, udahlah Pak, udah kepalang. Udah bingung juga mau diapain. Udahlah kue sera-sera, whatever will be, will be. Ya gimana aja terserah gimana nanti gitu ya. Susah kalau dikasih tahu. Karena dia sudah punya pikirannya sendiri. Ini saya ngomong ya, buat semua orang loh. Jangan saudara bilang gini, sayang tuh ya temen gua tadi udah RSVP gak jadi datang. Mestinya dia denger tuh cocok buat dia. Saya khotbah buat yang datang, bukan yang tidak datang. Bahkan orang yang stubborn, keras kepala bisa jadi penghambat. Dan bikin rencana gagal. Gak bakal terjadi. Kenapa? Stubborn. Biasanya orang yang keras kepala gak pernah gampang untuk tahu kesalahannya. Dan biasanya menyalahkan orang lain. Halo? Amin. Karena orang yang mudah diajar adalah orang yang prosesnya perlu melihat sudut pandang orang lain. Kita belajar 2 bulan, God's perspective. Jangan jadi orang yang stubborn udah maunya gini-gini. Padahal Anda kalau dikasih tahu, coba lihat sudut pandang yang lain. Kita gak mau lihat. Saudara tahu gak saudara? Sudut pandang laki sama perempuan beda. Hah? Jadi kalau Anda perempuan, lihat sudut pandang lelaki. Kalau lelaki, lihat sudut pandang perempuan. Sudut pandang anak-anak sama sudut pandang orang dewasa tidak sama. Jadi jangan keras kepala. Proses pemuritan membuat saudara jadi teachable. Mudah diajar, mudah dinasehati. Biasanya makin saudara sukses, makin saudara tua, makin dewasa. Biasanya orang makin tua ya usianya makin tambah ya. Makin gak gampang dinasehati. Gak percaya saudara. Coba tunggu usiamu. Iya beneran. Karena dia merasa sudah makan asam garam. Tinggal digoreng selesai. Jadilah asam manis kan begitu saudara. Kemarin ini sebagai penutup. Di full time pada doa hari Selasa saya pernah ngomong begini. Ada orang belajar dari keadaan. Orang belajar dari situasi. Situasi, keadaan, dia belajar dari situ. Pengalaman dari situ. Dan dia dibentuk di situ. Beda halnya. Kalau Anda dibentuk bukan dari situasi, tapi dari kebenaran. Dari firman. Maka ketika situasi apapun terjadi, Anda akan lihat sudut pandangnya firman. Betul apa enggak? Tapi kalau Anda dibentuk oleh situasi, pengalaman, kerjaan, bisnis saudara di suatu begini. Gua kalau ketemu orang begini, gua mesti begini. Ketemu orang begini. Maka ketika ada sesuatu peristiwa terjadi, Anda akan lihatnya dari situ. Anda gak pernah lihat firman. Makanya akan ada clash. Anda akan salah tangkap orang punya maksud. Ngerti gak maksud saya? Why? Karena Anda diproses oleh keadaan. Belajarlah diproses oleh keadaan firman. Sehingga apapun yang Anda alami di sekitar saudara, lihat firman. Maka Anda menjadi serupa dengan Tuhan. God's masterpiece. Apalagi
Saudara, saya lanjut boleh sedikit? Sedikit aja. Kalau saya khotbah tentang kekudusan, misal, siapa orang yang paling pertama memberontak waktu mendengar khotbah itu? Yang gak suka khotbah itu? Orang yang tidak hidup dalam kekudusan. Tapi orang yang hidup dalam kekudusan bilang apa? Amin, puji Tuhan, yes, gitu gak? Kenapa saya ngomong begitu? Kalau saya orang yang gampang curiga sama orang lain, karena saya sendiri melakukan hal yang dicurigai. Paham gak sih? Maka ketika orang ngomong sesuatu sama saya mencurigai dia. Betul gak? Why? Karena saya punya pengalaman, saya juga begitu. Kalau saya gak jujur ngelihat orang lain, saya bilang pasti dia gak jujur. Betul gak? Kenapa? Karena kitanya gak jujur. Makanya Tuhan bilang, bagi orang kudus, segala sesuatu jadi kudus. Be careful. Because kita melihat sesuatu dari diri kita atau dari pengalaman kita. Lihat dari firman. Anda akan jadi orang yang berbeda. Anda akan bertumbuh menjadi orang yang berbeda. Tapi pengalaman saya dulu digituin orang. Ya gak selamanya begitu, lihat firman dong. Kalau Anda digituin berarti ada maksud Tuhan gak? Anda diproses sama Tuhan. Coba yang ngerti lambaikan tangan. Ayo kita bangkit berdiri. Saya mau berdoa biarlah saudara dan saya kita semua menjadi God's masterpiece. Tuhan, hari ini aku berdoa. Hamba-Mu boleh selesai menyampaikan firman-Mu. Tapi Engkau belum selesai dengan kami. Bentuk setiap kami. Jadikan kami your masterpiece. Mahakarya-Mu Tuhan. Ada bagian yang harus kami dibuang, dibersihkan. Kami siap. Kami buka hati, kami buka pikiran. Untuk menjadi seorang yang mau belajar mengerti. Apa yang perlu kami lakukan. Tuhan, aku berdoa biar jemaat-Mu menjadi jemaat yang dimuridkan. Setiap kami mau memuridkan dan mau dimuridkan. Sehingga dengan demikian kami makin bertumbuh dewasa menuju keserupaan Kristus. Bawa umat-Mu Tuhan hari ini yang hadir terutama untuk bisa belajar bagaimana kami dibentuk oleh sesama, terutama untuk para pemimpin kami. Supaya kami terus makin hari makin dewasa, makin hari makin sempurna seperti Kristus. Berkat-Mu Tuhan menyertai umat-Mu. Kalau sebentar kami berpisah, dalam aktivitas kami sepanjang hari ini Engkau berkati Tuhan. Dan sepanjang minggu depan kami mau mempersiapkan diri untuk masuk di dalam Jumat Agung dan Paskah. Biar kami punya waktu secara spesifik dalam hari-hari ini untuk datang kepada-Mu Tuhan. Berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapak. Angkat kedua belah tangan. Sebagaimana Engkau datang di tempat ini. Dan ketika Engkau tinggalkan tempat ini, Engkau diberkati. Kiranya berkat besar dari Allah Bapa, kasih setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang indah bersama Roh Kudus menyertai saudara saat ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan katakan, amin, amin.